ceritakan, ya inna sejarahnya para habaib itu. Mereka itu tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut dan gak kedonyan. Karena ceritanya mereka yang benar-benar memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad, kedonyan, ya seneng bedonyo, terus gila jabatan, terus takut atas apapun, itu tidak ada. Jadi ono habaib pedinan, kedonyan, diragukan darahnya. Itu darahnya Rasulullah apa? Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, al khilafatu ba'di salasuna sanatin. Masa kekhilafan sepeninggalku ini selama 30 tahun. Wis tidak ada lagi. Masa itu adalah masa 4 khalifah. Setelah itu carut marut tidak karu-karuan. Maka yang dilengkapi dengan hari-hari kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, masa itu sekitar 6 bulan. Jadi 30 tahun itu dengan termasuk masa khalifahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang beliau wafat dalam keadaan diracun, dan dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu yang pernah perang kepada Sayyidina Ali di peperangan Siffin, ya. Itu sampai terjadi pembunuhan, umat Islam saling bunuh-membunuh di peperangan Siffin karena fitnah, karena satu adu domba. Maka dikatakan mulai zaman setelah Nabi wafat itu sudah terjadi satu pergolakan, yaitu satu pembaiatan yang menjadi dilema di antara umat Islam. Bingung siapa yang akan menggantikan Rasulullah, kaum Ansor atau Muhajirin. Itu sudah sepeninggalnya Rasulullah. Sopo sing mengganteni presidennya. Jadi umek jadi presiden itu gak zaman saya tok, Pak. Mulai zamannya Nabi sampai sekarang. Jadi kalau orang ribut, presiden itu yang bener. Sampai jangan jadi orang antik ya, jangan jadi orang kuno ya. Jadi ributnya masalah presiden, pilkada itu udah mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kaum Ansor atau kaum Muhajirin yang bisa menggantikan Rasulullah. Ribut. Maka akhirnya mereka saling melemparkan. Yang paling afdol adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang paling kuat. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saja. Tapi bedanya zaman dahulu mereka saling menyerahkan kepimpinan. Ya, engkau aja, gak iso aku engkau aja, enggak engkau aja, saling melemparkan. Sekarang enggak, saling berebut, bedanya seperti itu. Tapi sama-sama aja ributnya ya, ribut sampai terjadi satu keributan setelah dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Itu banyak cerita bagaimana Sayyidina Ali juga tidak hadir di dalam rapat penentuan karena Sayyidina Ali dalam keadaan lumpuh, tidak bisa menghadiri rapat karena kakinya lumpuh, shock melihat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ini benar-benar menjanjikan kepada Sayyidina Hasan, yang mana Nabi Muhammad mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Jadi Sayyidina Hasan itu sudah diberikan bisyarah oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Jadi memegang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya kedua putraku ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah seorang pemimpin. Wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Semoga dengannya Allah mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin. Jadi akan terjadi satu perpecahan yang luar biasa. Rasulullah sudah mengerti akan terjadi perpecahan yang luar biasa setelah wafatnya Rasulullah. Yang mendamaikan benar Sayyidina Hasan yang mendamaikan yang pertama, tapi jadi satu kelompok mereka tidak puas, akhirnya diracun Sayyidina Hasan, dan akhirnya kelompok ini pun mendukung Sayyidina Husain, dan akhirnya ada yang namanya Yazid bin Muawiyah itu tidak terima dengan pembaiatan Sayyidina Husain, maka beliau Sayyidina Husain ini diminta untuk keluar dari Mekah, diundang menuju ke Karbala. Karbala itu di Irak, di Iran. Menuju ke Karbala. Ketika menuju ke Karbala, dilihat di situ, kata Sayyidina Husain, benar, aku menuju ke Karbala. Karena malamnya sudah bermimpi, beliau itu
akan disembelih. Jadi malamnya sudah bermimpi beliau itu akan bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika beliau mau mendatangi rapatnya pembaiatan yang pasti beliau itu akan dikhianati, beliau membawa dengan 70 keluarganya. Jadi 70 keluarganya Sayyidina Husain dibawa semua, termasuk dari Sayyidina Hasan. Jadi banyak yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Ini sedikit kita ceritakan, ya inilah sejarahnya para habaib ya. Mereka itu tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, dan gak kedonyan. Karena ceritane mereka yang benar-benar memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad, kedonyan, ya seneng mbek donya, terus gila jabatan, terus takut atas apapun, itu tidak ada. Jadi lono habaib pedinan, kedonyan, diragukan darahnya itu. Itu darahnya Rasulullah apa enggak itu yang ngalir dalam tubuhnya. Jadi kalau kita lihat, oh ini Habib ini, berarti harus diikuti. Oh enggak bisa. Oh ini Habib, pasti duriah Nabi, harus kita menjadi pedoman. Oh enggak bisa. Lihat dulu akhlaknya, sesuai atau tidak dengan Rasulullah, sesuai atau tidak ini dengan tingkah laku dan adabnya Nabi Muhammad. Enggak bisa semua habaib terus mentang-mentang dia duriah terus bisa diikuti, tidak. Jadi makanya ono habaib sing joget-joget, yo cowo eloki, wong iki rodono gendengi. Ya, iki gak waras iki, yo cowo eloki. Lu ini Habib tapi yo ngerti memang. Terus ono Habib sing ngerokok, ya. Oh iki Habib iki yo rokokan, berarti awake kudu rokokan. Yo cowo tiru wong ku yo manusa padha wae. Ikutilah mereka yang sesuai dengan kakeknya. Kalau ada habaib yang tidak sesuai dengan kakeknya, jangan diikuti. Siapapun dia, mau surbannya sakban Vespa gak urusan, mau jubai kayak Batman ya wes gak urusan. Ini sesuai gak akhlaki Nabi Muhammad? Gimana adabnya dia di atas majelis? Bener, khusuknya dia, tawaduknya, rendah hatinya. Oh ini sesuai dengan Nabi Muhammad, kita ikuti. Jadi kalau ada habaib mencaci maki sahabat Nabi, ya dia wajib kita musuhi, nggak peduli siapapun dia. Jadi kalau ada habaib yang suka joget-joget, ya coba eloi, karena itu bukan daripada golongan Rasulullah SAW. Rokokan, melok rokokan, aku kira rokokan tiru be Habib gitu. Mereka sih iso selamat, sampean melok jelungup sampean. Hati-hati jok melok-melok ya, melok sing api-api, jangan ikuti yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seluruh duriah Nabi Muhammad, seluruh para kiai yang mereka selaras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi Abu Marab sallallahu wa ala man Ahmad Jamal bin Tawab bin Abdul Bagil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Dhahara dinul muayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad ya hana